menggunakan jasa kita, istilahnya jasa kita kan, untuk nyablon kan, jasa kita secara langsung Anda juga membantu perekonomian kita, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Benar. Jadi memang makanya kenapa kok semua usahaku tak buat nama sekoncoan. Itu memang dari teman-teman sendiri, konco-konco dewi. Iya. Saling membantu konco-konco dewi. Konco-plek. Memang kan sebelum saya masuk di Cak Daning kan memang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan Pasuruan kan. Bukannya sekedar kota tapi memang Pasuruan. Dalam artian semua ya, kabupaten juga ya. Betul, dalam artian gimana caranya kita memperkenalkan P3GI melalui visual. Oke. Akhirnya dari situ antusias masyarakat banyak sekali. Dari 3 hari kita posting itu sudah ada sekitar 70-80-an yang daftar. Menggunakan jasa kita, istilahnya jasa kita kan, untuk nyablon kan, jasa kita secara langsung Anda juga membantu perekonomian kita, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Benar. Sambil menyelam minum susu. Susu kan juga air. Iya air. Iya, sama. Benar. Iya, gokil sih. Nah, tantangannya apa? Anda buka usaha clothing ini, apa Anda selama ini sudah mengalami ya aman-aman aja atau up and down, apalagi sekarang kan COVID ya, COVID-19 ya, yang nggak tahu kita selesai sampai kapan. Apa yang membuat Anda terpacu, termotivasi untuk terus bertahan di clothing sekoncoan ini? Karena kan nggak mudah. Betul. Ini sih, nyeri memang tahun kemarin memang tahun-tahun perjuangan ya. Hampir semua usaha memang mengalami ini kan. Nggak cuma usaha aja sih sebenarnya. Apapun musik, ya. seni apa aja. Apapun. Termasuk beberapa usahaku yang memang harus tutup karena pandemi. Gitu. Kan ada minuman yang dawet itu kan. Oh iya, tutup ya. Tutup. Akhirnya tutup kan. Karena itu memang sempat heboh loh. Iya dah. Iya heboh kan. Alhamdulillah berarti. CFD heboh ya. Aku sih seneng tadi. Sik mari ini mana. Harus lanjut lah Mas. Jadi memang ini sih. Akhirnya termasuk usaha clothing juga sama, kita mengalami sangat-sangat penurunan, sangat-sangat menurun. Gimana caranya kita muter otak dengan cara membuat desain baru, terus promosi gencar-gencaran. Di sisi lain, ketika seumpama saya bikin lagi ketika nanti clothing ini memang nggak jalan pada saat itu, terus akhirnya aku buka usaha lain, roti itu kan. Akhirnya roti, itu pun sama, yang buat bukan aku, tapi temanku. Jadi memang makanya kenapa kok semua usahaku tak buat nama sekoncoan. Itu memang dari teman-teman sendiri, konco-konco dewi. Saling membantu konco-konco dewi. Konco-plek. Jadi ketika teman ada usaha, ya kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Oh, kita bisa bantu jualkan. Ya wis. Kamu kasih harga berapa? Istilahnya kalau makelar ya. Tapi kan seenggaknya sewajarnya. Mereka terbantu, saya juga terbantu. Benar. Akhirnya roti itu berjalan ya sampai sekarang sih nggak kadang kalau ada ya enggak berarti ya kabeh ayo. Ya, keren loh tapi kaosnya loh. Akhirnya keren. Aku beli loh guys. Iya, tapi sekarang pakai slang loh. Kemarin aku pakai ke Jember karena ini serba dadakan guys. Janjiannya tuh nggak terencana. Untuk podcast, jadi aku nggak mempersiapkan bahwa kaosku itu akan aku pakai hari ini gitu. Tapi tetap aku pakai kaos Pasuruan, tapi meskipun bukan mereknya ya, merek sekoncoan, tapi saya tetap bangga dengan kaos asli Pasuruan. Ya untuk mendukung support lokal brand itu kalian membeli yang itu juga ya, nanti kan ada ya nanti Mas. Jadi Pasuruan butuh arek enom. Emang harus butuh. Pastilah. Di semua daerah itu nggak menutup kemungkinan anak mudanya itu sangat-sangat berpengaruh di movement pergerakan masing-masing, karena kemajuan suatu daerah itu pasti ada campur tangannya dengan anak muda untuk saat ini ya. Lek gak butuh anak muda yo wes aja nyesel lek gak maju kotamu.
Mulai biyen di zamane Pak Karno. Zamane Pak Karno aku sih. Berikan aku ya. Berikan aku satu pemuda. Maka akan ku guncang dunia. Berarti dorong guncang-guncang lagi. Dorong. Ya semoga saja ada banyak perhatian buat arek-arek nom Pasuruan. Nah, kalau Anda sekarang lagi Covid ini ngapain aja nih? Ngapain? Apa tetap selain usaha ada kegiatan lain yang ngonten? Oh, Anda punya YouTuber sudah kan ya? Enggak lah. Iya, apa dong? YouTube Anda apa dong ini dong? Ya itulah. Apa tapi apa? Oh iya, yang sama Bapak Polisi ya? Yang sama Pak Polisi. Oh enggak, itu beda. Itu Mas. Iklan layanan masyarakat. Itu ini apa namanya? Project sampingan. Iya, jadi kan. Tapi kan masuk YouTube juga. Iya, tapi kan bukan YouTube kita. Oh, YouTube-nya si Bapak ya. Cuma ini kan cuan. Iya. Iya. Apa dong YouTube-nya dong? Tentang apa itu YouTube-nya? Ya tentang Pasuruan lah sih. Iya apa? Ya itulah. Sebutin aja biar kita bisa saling support. Seputar Pasuruan. Oh, yang relate ke medsosnya. Yes. Oke, nanti aja kita bahas seputar Pasuruannya. Aku masih kepo tentang diri Anda ini. Siap. Nah, sosok yang paling berpengaruh di kehidupan Anda sehingga Anda bisa istilahnya gak menyerah lah. Selain orang tua ya pasti ya. Iya pasti. Wah, langsung aku ngomong orang tua padahal. Apa selain itu? Mungkin ada kayak ya pas Anda ikut komunitas organisasi ada sosok yang sangat menginspirasi Anda. Siapa? Atau jangan-jangan inspirasi Anda ya Anda sendiri? Enggak ada sih, tetap orang tua sih. Tetap orang tua sih. Karena apa ya? Memang dari kecil memang diajari untuk lihat orang sekitarmu. Lihat orang sekitarmu. Jadi ketika kita nggak bisa memberikan uang, ya kita bisa memberikan tenaga. Kita nggak bisa tenaga, kita bisa memberikan pikiran. Mutualisme. Iya, sampai mereka merasa terbantu lah. Oke. Seperti keren. Wah, keren. Nah, tiba-tiba tahun kemarin tuh ada yang mengagetkan dari kehidupan Anda ya. Teman-teman Anda ini ya guys ya, tidak percaya Anda tuh ikutan Cak Daning loh. Apa yang membuat Anda berani ikutan kontes yang buat orang-orang tuh bisa anak muda banget lah, perwakilan anak muda banget lah. Kan Cak Daning di Pasuruan kan ya memang itu. Apa yang membuat Anda pengen ikutan atau ada ada sebuah rencana yang akan Anda buat untuk anak muda di Pasuruan ini atau Kota Pasuruan? Sebenarnya nggak ada rencana apa-apa sih. Memang kan sebelum saya masuk di Cak Daning kan memang lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan Pasuruan kan. Bukannya sekedar kota tapi memang Pasuruan. Dalam artian semua ya kabupaten semua, juga ya. Betul lah. Dalam artian Pasuruan ini sangat potensi gitu. Apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita tunjukkan ke masyarakat luas. Kalau Pasuruan ini memang potensi dan banyak sekali surga lah istilahnya, surga di Pasuruan. Tapi tidak banyak masyarakat yang tahu. Akhirnya saya sebenarnya mau masuk di kabupaten juga sih, tapi belum nggak bisa kan. Iya. Ya akhirnya masuk di kota. Jadi mungkin dengan salah satu cara seperti itu kan memang tugasnya duta wisata kan untuk mempromosikan wisata kan. Oke. Tapi dengan zaman seperti ini kita dituntut untuk kreatif. Benar. Nah, caranya kita mempromosikan dunia bukan hanya sekedar kita menggunakan baju baju adat Pasuruan. Terus kita memperkenalkan datang ke acara-acara kota dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu sih. Tapi kita memang dituntut untuk kreatif untuk gimana caranya Pasuruan kota khususnya ini dikenal oleh masyarakat luas. Kemarin kan kita sempat mengadakan kegiatan. Yeah. Masa pandemi kita ngadakan kegiatan di P3GI. Apa itu? P3GI kan memang nggak asing buat Kota Pasuruan. Buat Kota Pasuruan kan, hampir semua orang juga tahu. Tapi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ya, gitu kan. Benar. Gimana caranya kita memperkenalkan P3GI melalui visual? Oke. Akhirnya kita buat lomba, video. Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke. Akhirnya dari situ antusias masyarakat banyak sekali. Dari 3 hari kita posting itu sudah ada sekitar 70-80-an yang daftar. Tim, bukan orang ya, tim. Iya, tim.
akhirnya kita stop. Kalau andai kan, karena kita bukanya kan seminggu untuk pendaftaran. Kalau kita buka seminggu mungkin lebih dari 200 mungkin. Iya. 3 hari aja. Karena di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, karena memang masyarakat sendiri itu pingin banget untuk masuk ke situ dan pingin tahu sejarahnya gimana. Akhirnya ya alhamdulillah sih banyak sekali supportnya, banyak sekali antusias dari masyarakat. Oh ternyata P3G itu gini ya. Oh gini ya dan sebagainya. Akhirnya ya, nah dari situ kita juga dituntut untuk mempromosikan yang lainnya. Karena kan memang pandemi ini kan memang kita serba terbatas kan. Apapun yang kita lakukan itu memang, apalagi dulu pada saat lagi merah-merahnya kan. Masih lockdown. Iya, kita nggak bisa bergerak sama sekali apapun. Gitu. Akhirnya kita mempromosikannya lewat sosial media aja. Kita kenalkan. Akhirnya kemarin kita sudah di zona yang lumayan aman. Akhirnya kita mencoba untuk lomba itu tadi. Keren. Nah selain di pariwisata, ngapain aja tuh di Cak Daning? Kalau di Cak Daning sih memang fokusnya di pariwisata. Pariwisata ya. Nah, karena sampai ke itu ya, ke pelosok-pelosok Anda ngajar itu apa itu? Oh, ngajari anak-anak kecil sekolah. Taman baca. Taman baca. Pesisir itu memang di programnya Cak Ning sebelum kita daftar. Ketika kita daftar memang ada program istilahnya kayak magang PKL gitu. Ke tempat-tempat yang memang belum dijamah, terus kita angkat potensi apa sih yang ada di sana. Kalau memang di Taman Baca Pesisir itu memang sudah ada sih sebenarnya. Memang sudah ada dari pemuda-pemuda dari dulu ya. Dulu sudah ada. Iya. Udah sekitar berapa ya? 2-3 tahunan mungkin. Sudah ada. Karena memang gerakan pemudanya memang juga bagus. Akhirnya kita kolaborasi gimana caranya ini bisa dikenal masyarakat. Terus di situ kan juga pesisir kan banyak tanaman mangrove. Akhirnya kita buat gebrakan untuk menanam 2.300 mangrove. Keren. 2.300 mangrove. Itu sebelum pandemi ya. 2018. 2018. Ya. Oke. Nah, 2019 nih. 2019. Tadi sebelum pandemi kita ajak komunitas Sepasuruan Raya itu sekitar hampir 60-an orang yang datang. Padahal kita ngundangnya cuma lewat medsos. Tanya Pak, gimana sih antusiasnya? Ternyata besar. Satu, kita juga membersihkan sampah yang ada. Tahu sendiri kan, pesisir Pasuruan ini kan banyak sekali sampahnya kan. Akhirnya kita coba untuk bersih sampah di pesisir pantai Pasuruan. Nah kalau sama teman-teman Cak Daning yang lain, Anda sendiri kekompakannya seperti apa? Atau ada persaingan yang sehat di situ? Nggak ada ya? Nggak lah, kita kan memang punya tujuan yang sama kan, untuk memperkenalkan kota. Kita kolaborasi terus, kita komunikasi terus gimana caranya Pasuruan ini dikenal oleh masyarakat luas kayak gitu. Kita memang nggak ada ini sih, nggak ada persaingan, enggak lah. Ada. Karena untuk untuk juara pun itu memang sudah pada saat hari H pas grand final itu aja yang ada live itu live ya, ada Aldi Taher. Iya. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Setelah itu kita sama ya. Kita sama. Enggak ada juara 1, juara 2, kita sama. Iki aku penasaran nih, aku semakin kepo tentang Cak Daning. Nah, berarti kalau misalkan Anda sebagai Cak pariwisata mengurusi pariwisata toh, gitu? Enggak juga. Atau bisa jadi ketika Anda sebagai Cak pariwisata terus mengurusi tugas si Cak yang lain itu bisa juga ya? Maksudnya? Kan ada Cak pariwisata, terus ada yang Cak apa itu? Oh enggak, aku masuk di Cak persahabatan. Persahabatan. Terus yang satunya kan banyak kan Cak apa itu? Cak Daning apa aja itu? Jadi ini sih itu dikategorikan pada saat hari H aja. Ya. Jadi kan sebelum grand final itu ada kayak karantina gitu kan. Kita dinilai di situ pas karantina sampai grand final. Jadi ada Cak Busana terbaik, Cak penampilan, terus Cak berbakat, Cak persahabatan, terus akhirnya juara 1, 2, 3. Oh gitu. Jadi nggak ada. Bukan tugas-tugasnya. Berarti sama ya. Kita di kegiatan sosial juga iya. Ketika kemarin pandemi kan perekonomian lagi turun kan. Akhirnya kita urunan, kita open donasi ke teman-teman, kita open donasi, kita bagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan, kita bagi masker juga, hand sanitizer gitu. Oke, responnya komunitas lain ke Cak Daning itu gimana menurut Anda? Ketika Anda menyambangi komunitas lain gitu ya, apa yang Anda rasakan? Kurang lebihnya
mungkin sebelumnya saya tahu sendiri jawabannya kan ya. Iya. Gimana kan komunitas? Iya. Gimana kalau menurut kamu gimana? sebelum kalau aku masuk Cakning, Cakning gimana? Cakning ya aku kan lihatnya ya sebagai sebuah kontes karena aku nggak mengalami secara langsung kan. Yang mengalami kan diri Anda. Karena kan Anda nggak melihat apa yang selama ini mereka lakukan. Nah, kalau alhamdulillah sih ketika kita berjalan ke sini, masyarakat komunitas semakin membuka lebar untuk kita kolaborasi. Karena memang sudah bukan zamannya sih kita untuk bersaing gitu ya. Apalagi saling ngejudge gitu ya. Menghina satu sama lain. Enggak. Kita memang ayo untuk Pasuruan yang lebih baik, ayo kita jalan bareng-bareng. Mantap. Kolaborasi. Jadi kayak kata Mas Pras kemarin tuh Pasuruan sudah waktunya berkolaborasi, bukan untuk bersaing ya. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong soal anak kecil. Yang aku sempat sambung tadi, anak kecil yang kamu ajarin nulis, baca. Sekarang kan lagi viral anak kecil tuh di jalan-jalan lampu merah karena COVID-19 tuh ya pada ngamen, menurut Anda apa yang perlu dibenahi untuk anak-anak kecil semacam ini? Karena kan mereka masih butuh sekolah, masih butuh pendidikan yang lama. Dari segi opini Anda aja, gitu. Kalau menurutku sih kadang mereka ini masuk di pergaulan mungkin sih. Saya juga masih belum terjun secara langsung. Tapi kalau tak lihat karena saya dulunya masa kecilnya sama seperti itu mereka, sama mereka kan. Karena saya juga dulu kecilnya juga pernah ngamen juga. Ya. Karena pertemanan. Karena pergaulan. Akhirnya ikut-ikutan. Kayak gitu sih. Jadi ngamen bukan tanda kutip yang negatif ya. Negatif. Benar. Tapi dan juga ini juga siapa? Bukan hanya sekedar kadang kan ada orang yang berpikiran ngamen mungkin dibuat gini-gini beli ini mabuk beli, dan lain sebagainya kan. Ya kita nggak tahu kan apa yang mereka lakukan mungkin bisa untuk disumbangkan atau membantu orang tua. Nggak tahu. Bisa jadi orang tuanya di rumah sakit, kita kan nggak tahu. Karena memang saya belum terjun secara langsung ya itu mungkin. Iya, oke. Karena banyak sekali ya yang yang viral tuh sekarang tuh gara-gara COVID, anak-anak kecil yang pada sekolah tuh ke jalan-jalan gitu ya. Aku sendiri juga pernah ngamen tapi waktu kuliah. Barusan berarti? Waktu semester semester masih ini kan, kuliah-kuliah ini. Tapi buat have fun. Buat have fun aja. Buat ya gitu. Minta tadi kok sih. Keren nih. Terus wah ini kalau bicara Anda itu nggak habis-habis ya ngomongin Anda. Bentar. Terus kemudian media sosial, bikin sesuatu yang beda ya. Lagi Anda bikin sesuatu yang berbeda dari anak-anak muda. Sebenarnya sih simple ya, tapi kenapa anak-anak muda ini nggak terpikirkan ya seperti Anda ya. Bikin medsos kan apa susahnya untuk Pasuruan, tapi Anda yang terpikirkan bikin medsos seputar Pasuruan. Apa yang terbesit selain Anda cinta ke Pasuruan, pengen memajukan Pasuruan secara tidak langsung, apa yang membuat Anda terbesit untuk melakukan itu? Untuk bikin medsos seputar Pasuruan. Karena kan sebenarnya simple. Semua orang tuh bisa loh bikin sosmed buat Pasuruan tuh bisa loh. Cuman Anda ini yang saya lihat yang menonjol. Enggak menonjol juga sih karena kan memang mungkin istiqomah mungkin. Karena memang awal niat kan tujuannya untuk memperkenalkan Pasuruan. Jadi tak buat mulai tahun 2015. Awalnya memang iseng-iseng aja. Kan pada saat itu kan lagi rame-ramenya Instagram, tapi nggak semua orang pakai Instagram. Benar. Cuma beberapa. Akhirnya saya mikir kayak memperkenalkan Pasuruan lewat sosial media ini mulai rame deh, mulai diminati deh. Karena Facebook kan sudah ramai kan, pada saat itu kan Facebook sudah ramai, akhirnya mencoba ke media lain, Instagram. Awalnya biasa. Bikin. Nama awalnya udah seputar Pasuruan itu. Awalnya Kota Pasuruan. Kota Pasuruan. Karena saya mikir Pasuruan ini juga ada kabupaten, ya kan? Ya. Akhirnya tak buat seputar Pasuruan. Jadi Pasuruan Raya. Ruangnya lebih luas lagi. Itu menarik konten-kontennya, ada yang ke alam-alam, tempat-tempat yang belum dijamah manusia. Cuma manusia, pernah lah. Iya pernah, tapi gak rame maksudnya. Ya gak rame, maksudnya ya belum ternodai
apa ya, tercemar polusi. Bukan belum dibuat tempat umum lah. Ya. Itu Anda nemunya bagaimana Anda itu? Tempat-tempat ke explore kayak gitu itu atau sebelumnya udah tahu atau gimana? Jadi banyak ini sih, banyak DM-an, banyak informasi dari masyarakat. Ketika saya review tempat ini seumpama. Nggak nyoba ke sini dah. Di sini juga ada tempat yang lebih bagus dari itu. Akhirnya coba ke sana. Ya banyak sekali teman-teman yang ngasih info. Akhirnya berangkat bareng sama teman-teman. Jadi sedikit banyak masyarakat Pasuruan ini juga membantu juga dalam hal untuk memberitakan daerahnya masing-masing gitu. Karena dari teman-teman sendiri ketika tak tanya, apa kok ngandani aku? Karena kami butuh untuk nge-up ini. Jadi dari masyarakatnya sendiri yang iya. Luar biasa ya. Karena masyarakat memang supaya Pasuruan dikenal. Sama sebenarnya tujuannya sama. Iya, tapi benar. Teman-teman juga nge-share juga di sosial medianya. Nah, kebetulan dari sosial media sekitar Pasuruan ini lumayan ada banyak followernya. Akhirnya ayo kita jalan bareng. Ayo kita jalan-jalan bareng untuk mengenal Pasuruan. Kenapa tidak gitu. Kalau tujuannya juga sama untuk memperkenalkan Pasuruan. Wah, keren banget. Ada sosialnya, ada adventure-nya. Di adventure kan secara tidak langsung kan Anda terjun ke tempat-tempat yang belum itu kan, berarti kan Anda berpetualang di situ. Iya. Jadi bolang. Cari walang. Bocah cari uang. Cari uang. Terus pertama Anda sendiri, terus tiba-tiba ada yang mau bantuin tuh ya seputar Pasuruan. Tuh awalnya gimana tuh ketemu sama ngajaknya di mana? Anda yang nawarin atau mereka yang mau sendiri gitu? Sama si Nay Rama. Banyak sih ya dari teman-teman. Jadi Nay, Alvin, Nina, Mas Ya, Fir, Cakul, Bang Adib, banyak sekali, Pak Dedi, banyak banget yang ini sih yang sangat support karena sebenarnya memang sama tujuan kita itu sama untuk memperkenalkan Pasuruan ini potensi, ayo kita kenalkan bareng-bareng. Berhubung kita ini yang untuk nge-up pada saat ini memang media sosial, ya kita aja teman-teman media yang memang jalannya di medsos ya. Terutama Instagram. Berarti Anda berkesinambungan ya untuk membuka kerjasama dengan media sosial siapa aja itu yang mau pengen bareng-bareng. Iya kan memang kan kita ada komunitasnya kan. Kemarin juga dikumpulkan juga sama Bu Kofifa. Sudah 2 kali di Surabaya sama yang di Batu. Oh iya, yang ketemu Pak Ndul ya. Pak Ndul. Alinya ali. Intinya. Iya, benar. Wah, keren Anda ini. Nah, untuk hal-hal yang mau Anda lakukan yang belum kesampaian sampai saat ini, Anda pengen ngapain lagi setelah ini? Kan udah bikin medsos, udah punya usaha, udah segala macam Anda coba lah. Aku belum nikah, Pak. Enggak lah. Itu kan bodoh kan aku. Iya. Tapi santai lah. Santai. Pengen ini sih masih banyak sekali kekurangan untuk Pasuruan. Apa yang harus saya up? Karena banyak sekali potensi Pasuruan yang harus di up. Dan itu masih kalau saya luas mungkin, ya. Kalau mungkin sama lihat di Instagram mungkin sering posting itu masih mungkin dari 100% alam Pasuruan mungkin hanya sekitar 5% yang sudah saya up di seputar itu. Padahal masih banyak yang belum. Banyak banget. Mulai dari UMKM, potensi alamnya, terus hasil buminya banyak sekali. Wah, keren banget. Anda juga sering posting kayak karya-karya orang Pasuruan juga ya di story gitu. Iya. Kadang suka nge-repost. Iya. Nah, ini satu hal yang baik dan positif sekali guys. Untuk Anda semuanya nggak melulu harus sama seperti Mas Umar yang bikin medsos putar Pasuruan. Cukup IG Anda sendiri merepost karya-karya asli Pasuruan itu sudah sama aja support ya. Karena saya berprinsip gini sih. Katanya seorang influencer itu harus memiliki follower banyak. Kan gitu kan? Gitu. Itu enggak. Influencer itu
orang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, masuk guys. Ya. Satu orang punya kamu aja itu sudah termasuk influencer. Oh, gitu ya. Aku nggak Jangan sadar. punya follower banyak, follower itu nggak harus. Sama ngajak aku datang ke sini untuk podcast. Influencer. Influencer ya. Terus sama ngajak aku, ayo kita berdonasi ke sini. Influencer. Ya. Jadi nggak harus lagi influencer dalam arti yang universal ini ya, bukan yang dari segi sempit. Yes. Gitu. Jadi ya itu hakikatnya, harfiahnya, waduh cerur ya. Influencer tuh ya itu, namanya aja kan influence ya, memberi inspirasi, memberikan apa istilahnya ya motivasi. Motivasi motivator, cuman ya member lah. Iya. Ya kan setelah menginfluence Anda memotivasi orang, bener nggak? Enggak lah, aku kudu Mario Teguh. sahabat saya super. Iya. Iya benar. Wah keren banget. Nah untuk ini banyak yang penasaran sama ini kriteria pasangan Anda. Wis. Anda pengen cewek yang seperti apa ini? Banyak yang tanya nih. Kalau aku sih nggak mulu-mulu sih. Iya. Anya. Itu udah mulu, Pak. Oh, mulu ya. Enggak lah. Kalau aku sih Anya Gerald Trot. Mbak G loh. Mbak G. Oh, Mbak G 19 detik. Astagfirullahaladzim. MYT. Tidak. Oke. Kalau aku sih yes, yang bisa menerima aku apa adanya. Yes, aku gini. Terus yang bisa menerima orang tuanya itu aja cukup. Oke. Nah, pesan-pesan terakhir nih karena udah mau 1 jam. Pesan-pesan terakhir. Udah mau kan gantian sama si Masnya. Oh iya sih sama Mas Fir ya. Gantian dulu sama si Masnya buat podcast. Tapi nanti kita briefing dulu ya. Aku baru kenal. Di balik layar ada orang yang menunggu. Jadi santai ya. Episode ke-6 berarti. Episode ke-6 atau 7. Benar. Iya, benar lah. 5. Episode ke-6 sama orang yang menginspirasi lagi. Iya. Harus dong, harus yang menginspirasi. Istimewa ya. Lebih istimewa wis. Istimewa mie dah. Mana tami? Oh iya. Pemartabak istimewa. Martabak pakai telur lagi. Buat anak muda yang pengen berkarya untuk dari opini Anda sendiri, pesan-pesannya jangan takut apa, jangan gimana gitu. Supaya Anda itu motivasi ke anak-anak muda yang kadangkala mereka itu, nah ini yang sebagai penutup mungkin ya, kebanyakan anak-anak muda sekarang tuh mau memulai itu masih ragu-ragu karena tinggal di Kota Pasuruan, padahal Kota Pasuruan sendiri kan ya seperti yang Anda bilang tadi sangat potensi untuk memulai usaha, berkarya, nggak usah beda-bedain kota Anda Anda sekarang di Pasuruan atau Anda di sini, yang penting Anda memulai dulu, tapi masih ada stigma yang apa ya istilahnya anak-anak saya itu lapo kamu kalau di Pasuruan ya wis gitu-gitu aja gitu. Padahal enggak, zaman sekarang kan milenial gitu. Kalau dari kacamata Anda sendiri gimana? Kalau dari aku sih semua balik ke anaknya masing-masing ya. Banyak sekali sih teman-teman untuk saat ini sih yang mencari uang hanya sekedar tinggal di Kota Pasuruan. Jadi nggak harus kita keluar kota untuk ya cari uang, terus pekerjaan dan sebagainya. Sebenarnya Pasuruan sendiri juga bisa menghasilkan lah dari segi apapun. Benar. Tapi balik lagi kita gimana caranya kita untuk mencari itu. Intinya satu sih, ada kemauan dari teman-teman yang awalnya mungkin saya pingin seperti ini. Ya apa yang harus kamu lakukan gitu kan. Tapi kamu cuma sekedar pingin, ya wis. Cuma sekedar ingin aja. Tapi kalau kemauanmu diimbangi dengan hal yang baru mencoba, terus belajar, ya wis pasti bisa gitu. Sama saya kan juga sama di di dunia media gini kan juga sama. Awalnya juga sekedar gitu aja, tapi dari semakin kesini banyak sekali tawaran untuk isi ini, terus buat ini, buat itu dan sebagainya. Awalnya memang bukan bidang saya, tapi gimana bisa multitasking. Gimana caranya saya bisa gitu. Akhirnya yuk sedikit demi sedikit belajar. Oke. Terima kasih sudah datang ke podcast yang sangat ala kadarnya ini ya. Fenomenal, tajam, terpercaya. Tajam. Silat. Oke. Sebenarnya ada tulisannya sih. Mungkin nggak kelihatan ya.
absurd. Atau Anda pakai mata batin lah ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa melihat. Iya, benar. Oke, terima kasih Mas Umar. Sukses terus. Amin. Sukses Kita juga tunggu buat apa ini channelnya? Desperado Channel. Desperado Channel. Iya, Desperado Channel. Bacotin Pasti, rumah Mas. gue. Karena kalau kamar kan kurang luas. Sebelum masuk kamar, masuk rumah. Masuk rumah dulu. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Lalu bacotin buka. rumah gue. Oke. Oke, terima kasih. Nanti juga jangan lupa follow Instagramnya @seputarpasuruan ya. Di sini di bawah. Sama Apa? Sama. Sekoncoan. Sekon. Sama. Cacing. Oh ya, Cacing Desperado dan Umar Muhammad. Umar_Muhammad. Nah, yang cewek-cewek yang galau-galau bisa follow Umar Muhammad. Oh, kasih curhat. PM minta ramal kartu tarot. Enggak. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk kebahagiaan kita bersama. Assalamualaikum. Thank you, bye bye.